Sudah berapa malam saya lihat suami duduk diam di teras jam 2 pagi. Hanya menatap langit tanpa kata. Saya tanya dia cuma bilang, tidak bisa tidur. Tapi saya tahu, bukan hanya matanya yang terjaga, tapi juga hatinya yang lelah. Sekarang, siang hari pun, dia terlihat lemas pikirannya, kacau mudah lupa. Saya khawatir, dokter. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Sehat 365, ruang dialog hangat untuk para sahabat usia emas. Bersama saya Dr. Muhammad yang telah lebih dari 3 dekade mendampingi para pasien usia lanjut melewati berbagai fase kesehatan dengan penuh empati dan ilmu yang tepat. Hari ini kita akan membahas satu masalah yang mungkin terlihat sepele, tapi diam-diam mencuri banyak hal sulit tidur di usia lanjut. Untuk itu saya tidak sendirian. Telah hadir bersama saya Ibu Rahayu dari Yogyakarta, seorang istri sekaligus pendamping setia bagi suaminya yang telah bertahun-tahun bergulat dengan malam tanpa tidur. Saya tidak tahu harus bagaimana, dokter. Kami sudah mencoba meredupkan lampu, mematikan suara bising, tapi setiap malam dia tetap terbangun gelisah. Dan di siang hari, dia mudah lupa, mudah lelah, bahkan emosinya tidak stabil. Pernah suatu kali, dia sedang memperbaiki kipas angin, tapi lupa memasang baling-balingnya. Apa yang Ibu alami tidak sendirian. Banyak pasangan lansia di Indonesia sedang menghadapi hal yang sama. Tapi kita sering keliru memaklumi. Namanya juga orang tua, wajar kalau tidurnya tidak nyenyak. Padahal tidur nyenyak bukan sekadar kenyamanan, tapi kebutuhan biologis penting sama seperti makanan dan udara. Dalam perbincangan ini kita akan mengurai kesalahpahaman umum soal tidur lansia, 3 makanan yang membantu tidur nyenyak, rutinitas malam yang bisa memberi sinyal tidur ke otak, cara membuat kamar lebih ramah tidur, dan yang tidak kalah penting, bagaimana menghadapi kecemasan malam hari yang tak terlihat tapi nyata. Mari kita mulai perjalanan ini dengan niat tulus, bukan hanya agar bisa tidur lebih nyenyak, tapi juga hidup lebih damai bersama orang tercinta setiap malam. Ibu Rahayu, apa yang Ibu alami adalah gambaran yang sangat umum di usia lanjut, dan banyak keluarga merasa bingung harus mulai dari mana. Pertama-tama, mari kita luruskan satu pemahaman besar yang seringkali salah, bahwa semakin tua usia seseorang, maka semakin wajar jika tidurnya menjadi terganggu. Padahal, menurut penelitian di jurnal Prevalence and Factors Associated of Sleep Disturbance Among Older Adults in Indonesia yang terbit tahun 2024, hampir 67% lansia di Indonesia mengalami gangguan tidur. Dan ini bukan hal yang bisa dibiarkan, karena kurang tidur berkepanjangan bisa memperburuk daya tahan tubuh, meningkatkan risiko jatuh, hingga mempercepat penurunan fungsi otak. Banyak orang mengira, saya sudah tua wajar kalau begadang. Tapi logikanya sama seperti berkata, saya sudah tua jadi wajar kalau tidak makan. Padahal baik makan maupun tidur adalah kebutuhan pokok. Ketika tidur terganggu, tubuh tidak punya waktu untuk memperbaiki diri dan organ-organ vital mulai menurun fungsinya pelan-pelan. Masalah kedua adalah, banyak lansia tidak menyadari bahwa kebiasaan begadang bisa memperburuk kondisi kronis seperti hipertensi, diabetes, atau nyeri sendi. Semua organ tubuh bekerja dengan ritme yang teratur. Jika kita merusak ritme tidur, maka metabolisme pun ikut kacau. Dan yang ketiga, banyak keluarga justru ikut menormalisasi kondisi ini. Kalimat seperti, namanya juga orang tua biasa kalau tidurnya cuma 2 jam, justru membuat penderita enggan mencari bantuan. Akhirnya malam demi malam terlewati dengan gelisah tanpa solusi nyata. Betul sekali, dokter. Awalnya saya pikir, ya sudah, mungkin ini memang bagian dari usia. Tapi sekarang saya melihat sendiri dampaknya. Dia mudah lelah, mudah bingung, kadang seperti linglung. Saya jadi sadar ini bukan hal kecil. Alhamdulillah kalau Ibu mulai menyadari pentingnya tidur bagi lansia. Sekarang saya ingin mengajak para pendengar juga berbagi. Apakah Bapak dan Ibu di rumah pernah mengalami atau menyaksikan anggota keluarga yang sulit tidur? Tulis di komentar pengalaman Anda apa saja kebiasaan yang mungkin membuat tidur terganggu.
Kalau punya solusi alami yang pernah dicoba, boleh juga dibagikan. Jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk konten edukatif dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikut. Dan satu hal lagi yang penting untuk saya tekankan, jangan pernah merasa sungkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis hanya karena menganggap ini bukan penyakit. Justru gangguan tidur kronis bisa menjadi akar dari banyak penyakit lain. Jangan biarkan diri atau orang tercinta menua dalam kelelahan yang seharusnya bisa dicegah. Tidur yang nyenyak adalah hak setiap manusia, bukan hadiah bagi yang beruntung. Terima kasih sudah menyimak dengan hati. Semoga Allah memberikan ketenangan dan kesehatan kepada setiap keluarga yang sedang berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami bahwa gangguan tidur pada lansia bukan hal yang sepele, kita juga perlu tahu bahwa seringkali masalah ini diperburuk oleh kebiasaan dan pola pikir yang keliru. Ada 3 kesalahan umum yang saya temui dalam praktik saya selama puluhan tahun yang secara diam-diam justru memperparah insomnia pada usia lanjut. Pertama, menyepelekan keluhan tidur karena tidak ada gejala fisik. Banyak orang hanya menganggap serius sebuah gangguan jika ada rasa sakit demam atau keluhan jelas. Padahal, tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri, meregulasi sistem imun, dan membersihkan sisa metabolisme dari otak. Ketika tidur terganggu, kerusakan terjadi secara perlahan, tanpa disadari, mulai dari kelelahan kronis, penurunan daya ingat, hingga peningkatan risiko penyakit jantung. Kedua, menolak semua bentuk bantuan karena takut ketergantungan. Ketakutan terhadap obat tidur memang wajar karena kita tidak ingin menjadi tergantung. Namun sayangnya ketakutan ini kadang membuat orang menutup diri, bahkan terhadap solusi alami yang aman. Saya pernah menangani seorang pasien Ibu Burini usia 67 tahun. Setiap malam ia terjaga hingga subuh namun menolak semua bentuk terapi. Ia berkata, "Saya tidak mau seperti ibu saya yang akhirnya tergantung obat." Sayangnya dalam setahun terakhir, Ibu Burini mulai sering lupa, kehilangan keseimbangan dan harus dibantu tongkat. Semua itu terjadi bukan karena usia saja, tapi karena tubuhnya terus dibiarkan lelah tanpa pemulihan. Ketiga, tetap beraktivitas atau begadang walau tubuh sudah memberi sinyal kelelahan. Banyak lansia merasa biasa untuk tidur tengah malam atau bahkan menjelang pagi. Tapi pola ini justru bertentangan dengan ritme alami tubuh. Ketika tubuh lelah tapi tidak diberi kesempatan istirahat, sistem saraf akan berada dalam mode siaga terus-menerus. Ini menciptakan kondisi seperti gelisah jantung berdebar atau kesulitan konsentrasi keesokan harinya. Saya sangat paham sekarang, dokter. Selama ini saya pikir, dengan membiarkan suami saya bangun larut, itu lebih baik daripada memaksanya tidur. Tapi saya melihat sendiri, dia makin tidak fokus, bahkan sulit ingat obrolan yang baru terjadi. Ternyata kami sudah terlambat menyadari kesalahan-kesalahan itu. Tidak ada kata terlambat, Bu. Yang penting adalah keberanian untuk mengubah kebiasaan dan membuka diri terhadap bantuan. Kita tidak bisa mengandalkan waktu untuk menyembuhkan jika pola yang kita jalani justru merusak tubuh pelan-pelan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlupakan, bahwa makanan bisa menjadi salah satu cara paling lembut dan alami untuk membantu tubuh tidur lebih nyenyak, terutama bagi usia lanjut. Apa yang kita konsumsi 2 atau 3 jam sebelum tidur ternyata punya pengaruh besar terhadap hormon tidur dan ketenangan pikiran. Pertama adalah buah kiwi. Mungkin terlihat sederhana, tapi buah kecil berwarna hijau ini menyimpan manfaat besar. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition tahun 2011 menunjukkan bahwa konsumsi 2 buah kiwi 1 jam sebelum tidur selama 4 minggu dapat meningkatkan durasi tidur hingga 35%. Kiwi mengandung serotonin, folat, serta antioksidan tinggi, semua zat yang berperan penting dalam mengatur suasana hati dan ritme tidur alami tubuh. Kedua adalah pisang. Buah ini sangat mudah ditemukan di dapur kita sehari-hari. Pisang mengandung magnesium dan triptofan, 2 nutrisi yang membantu relaksasi otot dan mendukung produksi serotonin di otak. Efeknya adalah tubuh menjadi lebih tenang, pikiran lebih stabil, dan tidur pun datang lebih mudah.
Di beberapa budaya tradisional, termasuk di Indonesia, ada kebiasaan orang tua makan pisang sebelum tidur. Dan ternyata itu bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, tapi didukung oleh sains. Ketiga adalah jus ceri asam atau tart cherry. Meski belum terlalu umum di Indonesia, sekarang jus ini sudah tersedia di beberapa supermarket besar atau toko daring. Jus ceri asam mengandung melatonin alami serta antosianin, sejenis antioksidan yang membantu mengurangi peradangan ringan di otak, salah satu penyebab umum dari tidur gelisah. Penelitian dari Louisiana State University menunjukkan bahwa konsumsi jus ceri asam 2 kali sehari selama 2 minggu dapat meningkatkan waktu tidur total dan efisiensi tidur secara signifikan. Saya baru tahu, dokter. Selama ini saya pikir makanan tidak ada hubungannya dengan tidur. Tapi mendengar penjelasan tadi, saya jadi tertarik mencoba kiwi malam ini. Rasanya lebih aman dan menenangkan dibanding harus mulai dengan obat. Itu langkah yang sangat baik, Bu. Yang penting adalah konsistensi. Tidak perlu semua langsung sekaligus. Cukup mulai dengan satu jenis makanan dan lakukan secara rutin. Tubuh akan belajar dan tidur pun akan datang lebih alami dari hari ke hari. Dan yang perlu diingat, makanan ini bukanlah obat instan. Efeknya memang tidak langsung terasa dalam satu malam, tapi jika dilakukan secara konsisten, selama 2 hingga 4 minggu hasilnya bisa sangat positif. Makanan adalah cara Allah memberi kita penyembuhan lewat alam. Maka marilah kita manfaatkan nikmat itu dengan bijak dan penuh kesadaran. Banyak orang mengira tidur itu seperti tombol, begitu kita ingin tinggal memejamkan mata dan langsung terlelap. Padahal tidur adalah proses yang melibatkan sinyal-sinyal lembut dari otak dan tubuh. Dan salah satu cara terbaik untuk mengirim sinyal itu adalah dengan membentuk rutinitas malam yang konsisten. Seperti halnya anak-anak yang terbiasa tidur, setelah mendengar dongeng orang dewasa pun membutuhkan pola yang memberi tahu tubuh bahwa waktu istirahat telah tiba. Rutinitas ini bisa sangat sederhana. Misalnya mematikan lampu terang mulai pukul 8 malam, mandi air hangat, menyeduh teh herbal, mendengarkan suara alam atau murotal, lalu berdoa dengan khusyuk sebelum tidur. Saya pernah menangani pasien lansia bernama Pak Syahrul, usia 74 tahun. Beliau sering terbangun 3 hingga 4 kali setiap malam. Kadang karena kaki kram, kadang karena mimpi aneh, kadang hanya karena merasa gelisah. Siangnya beliau lemas, tidak semangat, dan mulai mengalami pelupa. Saya tidak langsung memberikan obat. Saya hanya memintanya membuat rutinitas malam yang sederhana dan tetap setiap hari. Dalam 2 minggu, tidurnya berubah total. Wah, itu seperti cerita suami saya, dokter. Dia juga suka terbangun mendadak, kadang marah, kadang gelisah. Tapi kami tidak pernah membuat rutinitas. Mungkin itu yang kurang selama ini. Betul, Bu. Otak kita menyukai kebiasaan. Ketika kita melakukan serangkaian aktivitas yang sama, setiap malam tubuh akan mengenalinya sebagai sinyal untuk mulai rileks, dan perlahan tidur pun datang dengan lebih alami. Ini bukan soal jam tidur, tapi soal ritual menuju tidur. Tanpa tekanan, tanpa paksaan. Hanya keheningan cahaya redup dan hati yang siap istirahat. Dan satu hal penting lagi, rutinitas malam juga bisa menjadi momen refleksi spiritual yang menenangkan. Banyak dari pasien saya yang merasa lebih mudah tidur setelah menulis jurnal syukur harian atau sekadar mencatat 3 hal yang mereka syukuri hari itu. Hal ini membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran menjadi ketenangan. Kita tidak membutuhkan alat mahal atau obat tidur untuk memulai perubahan. Yang dibutuhkan hanyalah niat dan konsistensi. Cobalah buat jadwal tetap malam ini. Mulai dari waktu mandi, waktu mematikan layar, sampai waktu untuk menyendiri sejenak bersama Allah. Dalam 2 minggu, tubuh akan mulai terbiasa. Tidur tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi anugerah. Sekarang kita masuk ke satu aspek yang sering diabaikan, tapi sangat menentukan kualitas tidur terutama bagi lansia, yaitu lingkungan kamar tidur. Banyak pasien saya tidak sadar bahwa tempat tidur mereka justru menjadi sumber utama gangguan tidur, bukan tempat beristirahat. Beberapa faktor yang sering menyebabkan gangguan antara lain, pencahayaan yang terlalu terang,
suara TV yang masih menyala, ventilasi yang buruk atau kasur dan bantal yang sudah tidak mendukung postur tubuh. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi cahaya terang, khususnya dari layar gawai, menghambat produksi hormon melatonin, hormon penting yang membantu kita tertidur. Dalam satu studi dari Harvard Medical School, ditemukan bahwa cahaya biru dari layar HP atau TV bisa menunda produksi melatonin hingga 2 jam. Artinya, meskipun tubuh lelah, otak tetap aktif karena cahaya itu memberi sinyal bahwa hari masih siang. Saya pernah mengunjungi seorang pasien Ibu Lestari usia 70 tahun. Beliau sering mengeluh tidak bisa tidur karena merasa gerah dan sering terbangun karena suara kecil. Ternyata setelah saya tanya, TV di kamarnya selalu menyala hingga pagi, lampu tidak pernah dimatikan, dan jendela ditutup rapat. Dengan sedikit perubahan, matikan TV, gunakan lampu redup, dan buka sedikit jendela untuk sirkulasi. Tidur beliau membaik dalam seminggu. Ya Allah, hal itu juga terjadi di rumah saya, dokter. Suami saya tidak bisa tidur tanpa televisi menyala, dan kami selalu menggunakan lampu yang terang. Mungkin selama ini justru kami sendiri yang membuat kamar tidak ramah untuk tidur. Terutama saat ada pertandingan sepak bola besar, dia sering begadang sampai larut malam. Tidak apa, Bu. Yang penting kita sadar dan mulai memperbaiki. Kamar tidur bukan ruang serbaguna. Jangan letakkan meja kerja, jangan makan di atas tempat tidur, dan hindari nonton berita atau film keras sebelum tidur. Jadikan kamar sebagai tempat khusus untuk istirahat, ketenangan, dan pemulihan tubuh. Sedikit perubahan bisa membawa perbedaan besar untuk kualitas hidup. Satu hal lagi yang penting adalah suhu kamar. Tubuh manusia lebih mudah tertidur dalam suhu sedikit lebih sejuk dari suhu siang hari. Ventilasi yang baik atau penggunaan kipas kecil sangat membantu. Jika udara di kamar terasa pengap, otak akan sulit memberi sinyal tidur karena tubuh merasa harus tetap waspada. Selain itu, perhatikan juga kualitas kasur dan bantal. Jangan tunggu sampai kasur kempes total atau bantal keras baru diganti. Jika kasur terlalu keras atau bantal terlalu tinggi, bisa menyebabkan nyeri leher dan punggung. Nyeri ini tidak selalu dirasakan saat tidur, tapi pagi harinya terasa pegal dan membuat hari dimulai dengan kelelahan. Cobalah duduk di kamar saat malam dan rasakan sendiri. Apakah lampunya terlalu silau? Apakah ada suara kecil yang terus mengganggu? Apakah udara terasa pengap? Dengan merasakan sendiri sebagai tamu di kamar tidur, kita bisa lebih jujur menilai apa yang perlu diperbaiki. Karena tidur yang baik tidak hanya soal waktu, tapi juga soal tempat yang mendukung ketenangan batin. Setelah mendengar semua pembahasan hari ini, mari kita tarik napas dalam-dalam dan jujur pada diri sendiri. Sudah berapa lama kita membiarkan tubuh ini kelelahan setiap malam tanpa pemulihan yang layak? Sudah berapa pagi kita bangun dengan kepala berat, hati kosong, dan tubuh yang lemas? Tidur bukan sekadar rutinitas. Tidur adalah fondasi dari kesehatan tubuh, kestabilan jiwa, dan semangat yang tetap menyala meski usia bertambah. Tanpa tidur, sistem kekebalan tubuh melemah, hormon menjadi tidak seimbang, dan kemampuan otak untuk menyimpan kenangan pun menurun. Bahkan menurut Jurnal National Sleep Foundation, kurang tidur kronis bisa meningkatkan risiko hipertensi, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Saya jadi merasa, mungkin selama ini kami terlalu pasrah. Saya pikir tidur terganggu itu bagian dari menua. Tapi sekarang saya sadar, tidur nyenyak itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Dan saya ingin suami saya bisa tidur damai lagi walau pelan-pelan. Ucapan ibu benar sekali. Tidur nyenyak adalah hak setiap orang termasuk lansia. Dan kehilangan tidur tidak boleh dianggap harga yang harus dibayar karena usia. Kita bisa mulai dari langkah paling kecil, mematikan gawai lebih awal, menyeduh teh hangat, menulis rasa syukur, atau sekadar mematikan lampu. Jangan tunggu kondisi memburuk. Saya juga ingin ingatkan, jika Bapak Ibu merasa masalah tidur semakin parah, jangan ragu untuk berkonsultasi. Tidak semua masalah tidur bisa diselesaikan sendiri.
Kadang kita butuh panduan, dan itu bukan tanda kelemahan. Itu bentuk cinta pada diri sendiri dan keluarga. Dan jika malam ini Anda merasa tergerak untuk berubah sekecil apapun langkahnya, itu sudah merupakan permulaan penyembuhan. Ingatlah bahwa tidur yang baik adalah hadiah dari Allah, dan setiap upaya untuk menjaganya adalah bentuk syukur kita kepada tubuh yang telah menemani sepanjang hidup. Mungkin tidak semua bisa berubah dalam satu malam, tapi jika kita mulai dari sekarang, dalam 2 minggu tubuh akan mulai belajar kembali. Dalam 1 bulan pikiran menjadi lebih tenang. Dan dalam 3 bulan tidur akan kembali seperti sahabat lama yang sempat pergi. Jangan menyerah hanya karena usia. Lansia bukan berarti harus kehilangan kendali atas kesehatan diri. Jika episode ini bermanfaat, silakan bagikan kepada kerabat, sahabat, atau orang tua yang Anda cintai. Karena tidak ada yang harus begadang sendirian dalam sunyi. Kita semua saling menguatkan. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak tertinggal episode-episode penuh ilmu dan harapan lainnya. Terakhir, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua sahabat Hidup Sehat 395 yang telah mendengarkan hingga akhir. Semoga Allah memberikan ketenangan malam tubuh yang lebih kuat dan hati yang lebih lapang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.